Di tengah panas teriknya matahari Madinah, Umar bin Khattab berjalan menyusuri pasar. Tubuhnya tegap, namun pakaian yang dikenakannya sederhana, bahkan bertambal. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran, meski saat itu ia adalah orang yang paling berkuasa di Jazirah Arab, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Umar selalu punya kebiasaan berkeliling tanpa pengawal, menyamar dan mendengarkan langsung keadaan rakyatnya. Pada suatu hari, saat berada di pasar, ia melihat seorang budak laki-laki sedang dipukul oleh tuannya karena menjatuhkan barang dagangan. Umar mendekat dan sang tuan tidak menyadari siapa yang datang. Ia masih menghardik budaknya dengan kasar. "Kenapa engkau memukulnya?" tanya Umar dengan suara berat namun tenang. "Ia bodoh, sudah berkali-kali diingatkan," jawab tuannya. Umar terdiam sejenak, lalu menatap budak itu. "Apakah engkau sengaja menjatuhkannya?" "Tidak, Amirul Mukminin, aku tergelincir," jawab budak itu dengan suara gemetar. Sang tuan terkejut. Ia baru sadar siapa yang berdiri di depannya. Umar menunduk lalu berkata, "Takutlah kepada Allah. Jika engkau tak sanggup bersikap lembut kepada sesamamu, bagaimana engkau akan berharap kasih sayang dari Tuhanmu?" Hari itu Umar memerintahkan agar budak itu dibebaskan. Ia bahkan mengingatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saudara kalian adalah pelayan kalian. Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan, dan pakaian dari apa yang kalian pakai." Namun kisah ini tak berhenti di situ. Beberapa bulan setelah itu, Umar duduk bersama para sahabat. Mereka membahas perihal pembagian harta rampasan perang. Beberapa pendapat muncul. Umar menyampaikan keputusannya, lalu berkata, "Aku menetapkan bahwa bagian untuk kabilah ini lebih banyak karena kontribusi mereka di medan perang." Tiba-tiba seorang pria berdiri. Ia adalah seorang mantan budak yang telah dimerdekakan dan kini menjadi salah satu warga muslim yang bebas. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak takut mendahulukan satu kaum atas kaum yang lain? Bukankah Islam menyelamatkan kita semua?" Suasana hening. Beberapa sahabat melihat Umar, tapi Umar menunduk lalu menangis. "Engkau benar, engkau mengingatkanku pada sesuatu yang aku lupa. Demi Allah, tidak ada yang mulia kecuali karena takwa." Umar lalu mengubah keputusannya, membagi harta secara merata. Kejadian itu dicatat para tabi'in sebagai contoh kerendahan hati pemimpin dalam Islam, bahwa Umar yang ditakuti Romawi dan Persia bisa tunduk pada kebenaran yang diucapkan oleh orang merdeka yang dulunya seorang budak. Di kisah yang lain, suatu malam yang dingin, Umar bin Khattab kembali menyamar, menyusuri sudut-sudut kota Madinah bersama Aslam pelayannya. Di sudut perkampungan, ia mendengar tangis anak-anak. Ia mendekat dan melihat seorang wanita tengah mengaduk panci yang isinya hanya air dan batu. Umar bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan, wahai saudariku?" Sang ibu menjawab, "Aku menenangkan anak-anakku yang lapar. Mereka menyangka aku sedang memasak makanan, padahal aku hanya menunggu mereka tertidur." Umar terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Apa yang terjadi hingga engkau kelaparan seperti ini?" tanya Umar. Wanita itu menjawab, ia tidak mengenali siapa yang berbicara dengannya. Ini semua karena Umar tidak memperhatikan rakyatnya, padahal dia adalah pemimpin kami. Umar menunduk. Ia tidak membela diri, tidak memperkenalkan siapa dirinya. Lalu ia berdiri. "Demi Allah, aku tidak akan pulang sebelum memperbaiki kesalahanku ini." Malam itu juga Umar berlari ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum, minyak, dan bahan makanan lainnya. Aslam pelayannya mencoba membantunya. "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang membawanya." Namun Umar menolak. Ia berkata dengan suara tegas,
Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat kelak? Biarkan aku yang memikulnya sendiri. Dengan punggungnya sendiri, ia angkat karung itu. Di tengah gelapnya malam, Khalifah Agung berjalan memikul beban umatnya, dan air matanya jatuh membasahi jenggotnya. Sesampainya di rumah wanita miskin itu, Umar sendiri yang menyalakan api dan memasak makanan. Ia menunduk, meniup kayu bakar, hingga asap menyelimuti wajahnya. Sesekali ia mengusap air mata dengan punggung tangannya. Anak-anak wanita itu pada malam itu makan dengan kenyang. Mereka tertidur dengan damai. Si ibu masih tidak tahu siapa yang melayaninya. Namun setelah semua selesai, Aslam pelayannya membisikkan kepadanya, "Tahukah engkau siapa lelaki itu?" Sang ibu menggeleng, "Itulah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin." Wanita itu menjerit, tubuhnya gemetar. Namun Umar berkata lembut, "Jangan takut, kau telah mengingatkanku akan tugas yang hampir kulupakan. Semoga Allah memberkahimu." Malam itu Umar kembali ke masjid. Ia sujud lama. Tak seorang pun tahu betapa gundah hatinya. Ia angkat kedua tangan ke langit. "Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku menzalimi satu jiwa pun dari umat Muhammad, maka jangan beri aku panjang umur. Jangan biarkan aku bertemu denganmu dalam keadaan khianat pada amanah yang engkau titipkan padaku." Doa itu mengguncang langit. Umar tak hanya memimpin dengan strategi dan kekuatan, ia memimpin dengan rasa takut kepada Allah. Ia tidak ingin jadi khalifah yang berhasil di mata manusia, namun gagal di hadapan Rabb-Nya. Pada malam itu, Umar dipenuhi dengan tangis. Ia tidak pernah merasa bangga sebagai penguasa. Justru, ia selalu merasa sebagai hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah wafat, tapi jejaknya masih hidup dalam sejarah. Ia memikul karung gandum tidak untuk dipotret. Ia menyamar pada malam hari bukan untuk diliput. Ia menangis dalam doa bukan untuk di hadapan kamera. Tak satu pun dari amal Umar bin Khattab ditujukan untuk citra. Ia takut kepada Allah, bukan kepada survei. Ia mendengar jeritan rakyat, bukan tepuk tangan. Kini, zaman telah berganti. Kita melihat pemimpin turun ke pasar, masuk ke gang sempit, tapi kamera lebih dulu datang daripada ketulusan. Belusukan menjadi panggung, bukan pengabdian. Kita rindu pemimpin seperti Umar bin Khattab, yang malu makan enak saat rakyat lapar, yang merasa berdosa bila seekor keledai terpeleset di jalan. Ia meminta dikubur dengan izin, bukan memaksa masuk ke pusara sejarah. Bagaimana nasib umat bila engkau tak lagi seperti Umar, wahai pemimpin?